Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan sekarang juga. Bapak, Ibu, saya mohon dengan sangat, jangan berkedip, jangan kemana-mana. Tahan napas Anda sejenak, dan dengarkan kebenaran yang akan mengguncang iman kesehatan Anda hari ini. Coba Bapak Ibu lihat ke pekarangan rumah, atau lihat ke kebun tetangga. Apakah di sana ada pohon kurus, berdaun kecil-kecil, yang sering Bapak Ibu anggap remeh? Atau mungkin, Bapak Ibu justru takut menanamnya, karena katanya pohon itu untuk mengusir setan. Katanya pohon itu untuk melunturkan susuk. Katanya pohon itu mistis. Bapak Ibu, dengarkan saya baik-baik. Selama puluhan tahun kita telah dibohongi oleh mitos. Selama puluhan tahun kita telah membuang emas hijau yang ada di depan mata kita. Tahukah Bapak Ibu? Di saat kita di Indonesia membiarkan tanaman ini tumbuh liar di kuburan, atau dijadikan pagar kambing, orang-orang bule di Amerika, di Eropa, di Jerman, mereka sedang berebut mencari tanaman ini. Di sana, tanaman ini dijual dalam kapsul dengan harga ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Mereka menyebutnya The Miracle Tree, pohon ajaib, pohon kehidupan. Kenapa mereka begitu gila dengan tanaman ini? Karena dunia medis internasional akhirnya mengakui bahwa tanaman yang sering kita sebut daun kelor ini ternyata adalah pembunuh diabetes dan kanker terkuat yang pernah diciptakan oleh alam semesta. Bapak Ibu, jika hari ini Anda sedang berjuang melawan gula darah yang tidak turun-turun, padahal sudah minum obat dokter seumur hidup. Jika Anda ketakutan setengah mati mendengar kata kanker atau tumor, atau jika Anda merasa tubuh semakin ringkih dimakan usia, video ini adalah jawaban dari doa-doa panjang Anda di sepertiga malam. Hari ini, saya, Dr. Selamat Wibowo, akan membongkar tuntas rahasia daun kelor yang selama ini tertutup oleh cerita mistis. Saya akan tunjukkan bagaimana daun kecil ini bisa menggantikan segudang obat kimia di lemari Anda. Saya akan ajarkan cara mengolahnya yang benar. Karena salah cara masak, khasiatnya hilang menjadi sampah. Jadi, pastikan Bapak Ibu menonton sampai detik terakhir. Jangan sampai menyesal karena melewatkan informasi yang bisa memperpanjang usia Anda ini. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa lansia Indonesia itu cerdas dan peduli kesehatan. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan coba tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu pikirkan saat mendengar kata daun kelor. Apakah sayur bening atau pengusir hantu? Tulis dengan jujur, mari kita diskusi di bawah. Bapak Ibu yang saya cintai, mari kita bicara fakta yang menyakitkan. Diabetes atau kencing manis dan kanker adalah dua monster yang paling menakutkan bagi lansia. Diabetes itu ibarat rayap. Dia tidak membunuh seketika, tapi dia menggerogoti tubuh Bapak Ibu pelan-pelan. Mata dibikin buta, ginjal dibikin rusak sampai cuci darah, kaki dibikin busuk sampai harus diamputasi. Mengerikan. Sedangkan kanker, dia adalah teroris. Dia menyerang tanpa ampun, menghabiskan harta benda untuk kemoterapi, dan menyisakan rasa sakit yang luar biasa. Banyak pasien saya datang menangis. Dok, uang pensiun saya habis buat beli insulin. Dok, sawah saya habis buat berobat kanker. Hati saya hancur. Padahal Allah itu maha adil. Allah tidak menurunkan penyakit tanpa obatnya. Dan seringkali obat itu ditaruh Allah sangat dekat dengan kita, sangat murah, supaya orang miskin pun bisa sehat. Itulah daun kelor. Dunia gempar ketika Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menobatkan kelor sebagai pohon ajaib. Kenapa? Coba Bapak Ibu dengar perbandingan nutrisi ini. Ini bukan omong kosong, ini data laboratorium. Vitamin C di daun kelor 7 kali lipat lebih banyak daripada jeruk. Kalsiumnya 4 kali lipat lebih banyak daripada susu. Vitamin A-nya 4 kali lipat lebih banyak daripada wortel. Kaliumnya 3 kali lipat lebih banyak daripada pisang. Dan proteinnya
2 kali lipat lebih banyak daripada telur. Bayangkan, selama ini kita beli susu mahal tulang keropos, padahal kelor punya kalsium lebih tinggi. Kita beli suplemen mata impor, padahal kelor rajanya vitamin A. Kita ini seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Mari kita bedah satu persatu khasiat mautnya. Pertama, kelor sebagai pembunuh diabetes. Bapak Ibu penderita gula, dengarkan ini. Masalah utama diabetes tipe 2 pada lansia adalah resistensi insulin. Sel tubuh Bapak Ibu itu pintu masuk gulanya macet, kuncinya rusak. Akibatnya, gula menumpuk di darah, jadi racun. Nah, daun kelor mengandung senyawa bernama asam klorogenat dan isotiosianats. Nama zatnya memang susah disebut, tapi kerjanya dahsyat. Zat ini bekerja memperbaiki kunci pintu sel tubuh Bapak Ibu. Dia memaksa gula darah masuk ke dalam sel dan dibakar jadi energi. Ada penelitian yang membuktikan, wanita yang mengonsumsi bubuk kelor setiap hari selama 3 bulan, kadar gula darah puasanya turun drastis hingga 13,5% tanpa obat tambahan. Saya punya pasien Pak, Haji Rahmat, 65 tahun. Gula darahnya sering 300, bahkan 400. Kakinya sudah mulai ada luka yang susah kering. Dokter sudah bilang hati-hati amputasi. Beliau rutin minum teh kelor dan makan sayur kelor setiap hari. 2 bulan kemudian, gulanya stabil di angka 140. Lukanya kering. Beliau sujud syukur di ruang praktek saya. Dok, kelor menyelamatkan kaki saya. Kedua, kelor sebagai musuh bebuyutan kanker. Bapak Ibu, kanker itu tumbuh karena sel tubuh bermutasi liar akibat radikal bebas. Kelor mengandung 46 jenis antioksidan kuat, termasuk quercetin dan camphorol. Zat-zat ini bekerja dengan cara yang pintar. Mereka mencari sel kanker, lalu memerintahkan sel kanker itu untuk melakukan apoptosis. Apa itu apoptosis? Itu adalah perintah bunuh diri. Jadi sel kankernya disuruh mati sendiri sebelum menyebar. Terutama untuk kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker prostat yang sering menyerang bapak-bapak lansia. Kelor adalah benteng pertahanan terbaik. Di Jerman, ekstra kelor sedang diteliti habis-habisan untuk menjadi pendamping kemoterapi. Orang sana berebut, kita di sini malah membuangnya. Ketiga, kelor untuk nyeri sendi dan asam urat. Siapa di sini yang lututnya sering nyut-nyutan atau jari kakinya bengkak karena asam urat? Kelor memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan yang setara dengan obat pereda nyeri di apotek. Zat peradangan di tubuh diredam sehingga nyeri sendi berkurang drastis. Bapak Ibu bisa jalan pagi lagi dengan nyaman. Tapi, Bapak Ibu yang saya hormati, ada tapinya, dan ini adalah bagian paling penting. Banyak orang gagal mendapatkan manfaat kelor, malah keracunan atau sakit perut. Kenapa? Karena cara masaknya salah. 90% ibu-ibu di Indonesia memasak sayur bening kelor dengan cara yang salah kaprah. Air mendidih, kelor dimasukkan, lalu dimasak lama sampai airnya hijau pekat dan daunnya lembek hancur. Stop, itu salah besar. Vitamin C, enzim, dan antioksidan dalam kelor itu musuhnya adalah panas tinggi. Kalau Bapak Ibu merebus kelor lebih dari 3 menit dalam air mendidih, Bapak Ibu sama saja makan sampah. Nutrisinya mati semua kena panas. Yang persisa cuma serat kasar. Lalu bagaimana cara yang benar? Catat ini resep rahasia dokter. Cara pertama, sayur bening obat. Didihkan air dan bumbu, bawang merah, kunci, garam, sampai matang dulu. Matikan api kompor. Ya, matikan apinya. Baru setelah api mati, masukkan daun kelor yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk sebentar, tutup pancinya. Biarkan panas dari air itu mematangkan kelor selama 2 menit saja. Hasilnya, daun kelor tetap hijau cerah, rasanya segar, tidak pahit, dan nutrisinya masih utuh 100%. Makan kuah dan daunnya sampai habis. Cara kedua, teh kelor anti-diabetes. Ambil daun kelor, jangan dijemur di bawah matahari langsung. Sinar matahari akan merusak vitamin A-nya. Keringkan di tempat yang teduh. Cukup diangin-anginkan di dalam ruangan selama 3 hari sampai kering kerontang. Setelah kering, remas atau blender jadi bubuk.
Seduh 1 sendok teh bubuk kelor dengan air panas, bukan air mendidih. Suhu dispenser cukup. Minum pagi dan sore. Ini adalah cara terbaik untuk penderita diabetes dan hipertensi. Cara ketiga, masker superfood. Bubuk kelor tadi bisa ditaburkan di atas nasi hangat, dicampur ke dalam telur dadar, atau dimasukkan ke dalam jus buah. Ini cara paling mudah untuk memastikan cucu bapak ibu juga mau memakannya. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya harus memberikan peringatan. Tidak semua orang boleh makan kelor sembarangan. Siapa yang harus hati-hati? Pertama, bapak ibu yang sedang hamil muda. Kelor punya efek kontraksi pada rahim. Hati-hati. Kedua, bapak ibu yang sedang minum obat pengencer darah, seperti warfarin. Vitamin K dalam kelor sangat tinggi. Bisa mengganggu kerja obat pengencer darah. Konsultasikan dulu dengan dokter jantung Anda. Ketiga, bapak ibu yang punya gagal ginjal kronis yang sudah cuci darah. Kandungan kalium kelor sangat tinggi. Ginjal yang sudah rusak parah mungkin tidak kuat membuangnya. Bapak ibu pejuang kesehatan. Tuhan menciptakan penyakit, Tuhan juga menciptakan obatnya. Dan seringkali, kesombongan kitalah yang membuat kita buta. Kita sombong, merasa obat mahal pasti lebih baik. Kita sombong, merasa tanaman kampung pasti tidak berkhasiat. Padahal, di dalam kesederhanaan daun kelor, tersimpan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Orang Amerika menyebutnya superfood. Orang Jepang memujanya. Masa kita orang Indonesia, pemilik asli tanaman ini, malah menelantarkannya. Mulai hari ini, lihat pagar rumah Anda. Kalau ada pohon kelor, rawatlah. Kalau tidak ada, tanamlah. Atau pergilah ke pasar, beli seikat cuma Rp2.000. Rp2.000 yang bisa menyelamatkan Anda dari biaya rumah sakit ratusan juta. Jangan tunggu sakit parah baru menyesal. Jangan tunggu diabetes membusukkan kaki baru mencari obat. Mencegah itu lebih baik. Lebih murah, dan lebih nikmat daripada mengobati. Saya tantang Bapak Ibu. Mulai besok, masukkan menu kelor 3 kali seminggu di meja makan. Rasakan bedanya dalam 1 bulan. Badan lebih enteng, mata lebih terang, gula darah stabil, dan tidur lebih nyenyak. Jika video ini membuka mata hati Bapak Ibu, tolong jangan berhenti di Anda. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian. Beritahu mereka, stop percaya mitos kelor pengusir setan. Kelor adalah pengusir penyakit. Jadilah perpanjangan tangan kebaikan. 1 share dari Anda bisa jadi menyelamatkan nyawa saudara kita yang sedang putus asa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Dr. Selamat Wibowo, mendoakan Bapak Ibu semua panjang umur, sehat walafiat, dan bahagia di masa tua. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.